Di situ PKI pimpinan Musso melakukan pemberontakan. Yang terjadi di tahun 65 adalah kudeta. Jadi di Indonesia bukan kudeta politik PKI. Yang terjadi di Indonesia adalah kudeta militer. Yang datang emangnya pemuda rakyat? Tidak, mereka militer. Mereka TNI Angkatan Darat. Kayak bohong pula itu Soeharto. Dan itu juga korbannya adalah Bung Karno. Amarah Bung Karno di atas Super Semar. Super Semar disebut terbit karena tekanan luar biasa terhadap Soekarno. Surat perintah 11 Maret Super Semar sampai hari ini masih menjadi kontroversi. Setahun setelah Super Semar yang diteken Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, putra sang Fajar harus lengser sebagai presiden dan terisolasi secara politik. Ada amarah luar biasa dari Soekarno di balik terbitnya Super Semar. Surat perintah yang ditujukan kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto itu memberi wewenang untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Namun melalui Super Semar itulah jalan Soeharto menjadi presiden dan berkuasa selama 32 tahun dimulai. Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Asfi Warman Adam mengatakan surat perintah tersebut tidak diberikan secara sukarela, tetapi karena adanya tekanan luar biasa terhadap Soekarno. Pada 9 Maret 1966, sudah dilakukan upaya untuk membujuk Soekarno agar lengser dari kekuasaannya. Pada saat itu, Soeharto mengutus dua pengusaha yang dekat dengan Soekarno, Hasim Ning dan Dasat, untuk menemui Soekarno di Istana Bogor. Keduanya diutus untuk meminta agar kekuasaan dari pemerintahan sehari-hari diserahkan kepada Soeharto. Namun hal itu ditolak dan tidak disetujui oleh Soekarno. Dan Bung Karno sangat marah. Kemudian pada Jumat 11 Maret 1966 terjadi demonstrasi yang sangat besar dilakukan oleh mahasiswa. Saat itu tengah berlangsung sidang kabinet di Istana Merdeka yang menjadi terakhir kalinya bagi Presiden Soekarno. Ribuan mahasiswa turun ke jalan dan bergerak ke Istana Merdeka. Mereka membawa slogan-slogan yang berisi tritura, 3 tuntutan rakyat. Di antaranya, bubarkan PKI, rombak kabinet, dan turunkan harga. Namun menurut Asfi, mahasiswa itu tidak bergerak sendiri. Mereka disokong oleh pasukan tak dikenal yang ikut bergerak mengelilingi Istana Merdeka, yang rupanya merupakan tentara pasukan Kostrad. Hal ini telah diakui oleh Kemal Idris, yang pada saat itu menjadi kepala staf Kostrad. Kemal Idris mengaku ia diperintahkan oleh Soeharto dan lantas memerintahkan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan Resimen para Komando Angkatan Darat RPKAD, untuk menggerakkan pasukannya ke Istana Merdeka untuk menangkap Subandrio. Menurut Kemal, pasukan yang digerakkan adalah 2 kompi atau sekitar 80 personel. Situasi sidang kabinet lantas menjadi kacau dan memaksa Presiden Soekarno meninggalkan istana menuju Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Soekarno menskors rapat dan menyerahkannya kepada Limena. Soeharto sendiri tidak hadir dalam sidang kabinet
dengan alasan sakit. Saat berada di Istana Bogor, Soekarno kembali didatangi oleh 3 jenderal yang memang diutus untuk membicarakan agar Soekarno memberikan surat yang memerintahkan Soeharto melakukan pengamanan. Surat perintah itu dikeluarkan karena Soekarno sudah ditekan luar biasa. Kata Asfi, seperti dikutip dari buku berjudul Super Semar Palsu, Kesaksian 3 Jenderal, karya Apambuti, disebutkan situasi yang tidak terkendali pada saat sidang kabinet mendorong Presiden Soekarno untuk memberi perintah khusus pemulihan keamanan dan ketertiban melalui Super Semar. Terlebih saat 3 jenderal, yakni Brigjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Pangdam 5 Jaya, Brigjen Amir Mahmud menemui Soekarno di Bogor. Ketiga jenderal ini lantas menyampaikan pesan Soeharto kepada Presiden Soekarno. Menurut Kemal Idris dalam biografinya dan wawancaranya dengan Detak, Soeharto menulis surat kepada Bung Karno yang isinya, "Saya tidak akan bertanggung jawab kalau saya tidak diberi kekuasaan untuk mengatasi keadaan ini." Surat itu secara tidak langsung mempengaruhi Soekarno, sebab Soekarno paham bahwa demonstrasi mahasiswa itu terjadi juga karena dukungan Soeharto. Dengan demikian, secara tidak langsung dan nuansa ancaman mengingat keadaan genting saat itu, lahirnya Super Semar itu kemudian dimanfaatkan Soeharto untuk membubarkan PKI. Dalam surat bertanggal 14 Maret 1966, Soeharto juga mengeluarkan seruan pelaporan diri anggota ex-PKI, serta larangan bagi partai politik dan organisasi massa untuk menerima ex-PKI. Surat itu mengatasnamakan Presiden, Panglima Tertinggi ABRI, Mandataris MPRS, pemimpin besar revolusi, sehingga Bung Karno seolah menyetujui keputusan Soeharto pasca Super Semar. Tidak berhenti di situ, pada 18 Maret 1966, Letnan Jenderal Soeharto mengamankan 15 menteri dalam Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Posisi Soekarno kian lemah terlihat saat Soeharto melakukan manuver dengan mengukuhkan Super Semar menjadi sebuah ketetapan MPRS. Pidato pertanggungjawaban Soekarno yang dikenal dengan Nawak Sara pada saat sidang umum MPRS 4 di Istora Senayan ditolak oleh MPRS. Bahkan gelar presiden seumur hidup dari diri Soekarno juga dicabut. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.